Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasanan. Kali ini gue akan membahas soal peluang Timnas U19 Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Seperti kita ketahui bahwa di laga terakhir Timnas U19 kita berhasil menang 5-1 atas Filipina lewat 3 gol yang dicetak oleh Rabbani Tasnim pada menit ke-15, 42, dan 49. Kemudian ada Alfred Antoniko pada menit ke-27 dan Tengku Raza Fahrezi Aziz pada menit ke-71. Sementara satu-satunya gol yang dicetak oleh Filipina dicetak oleh Lawrence Frias pada menit ke-29. Hasil ini membuat timnas U19 kita mempunyai kans untuk lolos ke semifinal dan dengan menempati peringkat ketiga sementara klasemen grup A. Tim Sinteyong berada di peringkat ketiga dan hanya terpaut 2 poin dari peringkat pertama dan kedua, yaitu Vietnam dan Thailand yang sama-sama sudah mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Tentunya yang akan menjadi penentuan adalah laga terakhir dari ketiga tim. Di laga terakhir, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hari Minggu 10 Juli 2022. Begitu juga Vietnam versus Thailand akan saling jegal di laga terakhir grup A mereka. Laga ini akan dimainkan di Stadion Madia Senayan. Waktu kick-off-nya bersamaan dengan laga Timnas U19 Indonesia versus Myanmar. Ya tentunya ini akan menjadi hal yang menarik ya. Bagaimana sih hitung-hitungan untuk ketiga tim agar lolos ke semifinal? Baik, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui untuk regulasi ataupun aturan untuk hitung-hitungan ini akan dilihat terlebih dahulu head-to-head dari ketiga tim yang bersangkutan. Artinya adalah akan dilihat hasil pertemuan dari tiga tim. Jadi kita ketahui bahwa Indonesia menghadapi Vietnam dan Thailand skornya berakhir imbang dengan tanpa gol. Dan Vietnam versus Thailand besok kita akan ketahui untuk hasilnya gitu. Jadi jika ingin lolos sebagai juara grup, Indonesia masih punya kans, yaitu jika menang menang atas Myanmar di laga terakhir, skornya berapapun, sedangkan hasil laga Vietnam versus Thailand berakhir imbang dengan skor 0-0. Jadi kan ketiga tim ini sebenarnya head to head-nya sama ya, poinnya sama 11 gitu, karena ada kemungkinan kan poinnya 11 gitu, sama-sama 11, namun secara klasemen kecil gitu, yang dilihat adalah setelah head to head-nya kalau sama berarti selisih gol kan sama tuh 0-0 semua tuh, tiga tim kalau saat ketemu itu sama semua 0-0. Produktivitasnya juga demikian. Jadi setelah itu maka akan dikembalikan lagi selisih gol yang dilihat dari ketiga tim di seluruh pertandingan grup. Jadi bukan klasemen kecil lagi. Kalau misalkan di klasemen kecil itu sama semua, maka akan dikembalikan lagi perhitungannya di klasemen keseluruhan di fase grup. Jadi selisih golnya seperti apa gitu. Selisih golnya dari ketiga tim ini kalau dilihat, maka kalau hasilnya seperti tadi ya, Indonesia menang dengan skor berapapun dan Vietnam dan Thailand berakhir imbang tanpa gol, maka Indonesia akan menjadi juara grup karena saat ini saja timnas kita itu punya selisih gol plus 11, sementara Vietnam 9 dan Thailand 6 gitu. Jadi kita unggul dan lolos sebagai juara grup. Dan kalau kita ingin lolos ataupun lolos sebagai runner up jika kita menang di laga lawan Myanmar gitu. Sedangkan di laga Vietnam versus Thailand ada pemenangnya nih, salah satunya udah pasti kan, poinnya kan 13 gitu, pemenang dari laga Vietnam versus Thailand. Berarti mereka menjadi juara grup dan Indonesia menjadi runner up gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita gagal lolos gitu, hitung-hitungannya. Jadi selain hanya bermain imbang ataupun kalah dari Myanmar di laga terakhir, jadi kalau misalkan kita menang nih di laga terakhir lawan Myanmar gitu, kemudian Vietnam dan Thailand berakhir imbang dengan skor 1-1 gitu ya, atau lebih ya gitu, skor imbangnya gitu 1-1, 2-2 dan seterusnya gitu ya, berarti kita gagal lolos gitu. Karena kalau dari klasemen kecil kita secara produktivitas gol kalah, selisih gol sama gitu, sama-sama 0 ya, karena kan kalau dari klasemen kecil itu ketiga tim sama-sama meraih hasil imbang dan selisihnya sama-sama 0 gitu kalau misalkan diselisihkan. Tapi produktivitasnya Vietnam dan Thailand ini unggul karena berhasil mencetak 1 gol gitu di antara ketiga pertemuan dari ketiga tim gitu.
ya akhirnya Vietnam yang akan menjadi juara grup gitu. Karena kan kalau dilihat dari penentuan posisinya, Vietnam saat ini secara keseluruhan kalau misalkan dilihat lagi kan setelah produktivitas selisih golnya sama, produktivitasnya jika sama, maka akan dikembalikan lagi ke klasemen besar akhir, ataupun dilihat lagi selisih golnya berdasarkan hasil yang diraih tim yang bersangkutan di fase grup gitu. Jadi tidak lagi dari klasemen kecil gitu. Nah, kalau dari situ berarti selisih golnya Vietnam ini menang. Jadi dia akan menjadi juara grup karena plus 9 gitu. Ya, terus si Thailand ini akan menjadi runner up gitu karena sejauh ini masih plus 6. Jadi itu dia tadi hitung-hitungannya. Ya semoga saja kita harapkan timnas kita bisa meraih kemenangan. Yang penting itu aja dulu tanpa memikirkan laga yang lain, dan kita harapkan juga hasilnya Vietnam versus Thailand ada yang menang, jangan ada hasil imbang dengan gol. Itu aja sih. Ya oke, itu dulu dari gua. Terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi.